Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, malam kali ini kita akan melanjutkan untuk kajian tafsir kita. Kita baru surah At-Tariq. Surah At-Tariq adalah yang akan kita pelajari pada malam kali ini. Dia adalah surah yang ke-86. Dalam surah At-Tariq ini ada beberapa pembahasan. Karena kita masuk di surah yang baru, maka akan mengambil muqaddimah dan juga kandungan dalam surah At-Tariq ini, termasuk juga nanti melihat bagaimana ulama mufassir menjelaskan ayat demi ayat dalam surah At-Tariq ini, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari surah At-Tariq ini. Jamaah pada sehat Bapak Ibu? Sehat toh? Alhamdulillah. Jangan kesehatannya. Kalau Bapak Ibu pengen healing, rekreasi, monggo dituruti saja rekreasi. Ada uang silahkan dituruti, ya, halalan thayyibah. Oke, enggak usah tahan. Oke, selama masih bisa untuk makan. Perasaan senang, penyakit pun menjadi jangan. Penyakitnya gentayangan, dia enggak berani menyerang karena kita senang bahagia. Itu yang penting. Kalau misalkan senang ketemu teman untuk bisa ngobrol, datangin dia ke rumahnya untuk diajak ngobrol, ya. Nah, ini perlu kita ingatkan indeks kebahagiaan. Tahun ini insya Allah rihlah kemana Bapak Ibu? Tahun ini mau rihlah kemana? Belum kepikiran? Monggo dipikirkan. Jangan lupa untuk bahagia, ya. Ya. Maka kalau ngaji itu juga harus bahagia, ya, meskipun pura-pura. Pura-pura. Gimana bahagia pura-pura? Jamaah rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Ayat 1 sampai ayat 10, ayat 1 sampai ayat 10 ini kemudian menggambarkan terkait dengan al-qasam ala anna likulli nafsin hafizan minal malaikah. Allah itu bersumpah bahwa setiap manusia, wabil khusus setiap orang yang beriman kepada Allah itu dijaga oleh para malaikat secara khusus, dan manusia juga ada malaikat yang mengawasinya. Secara umum manusia itu diawasi oleh malaikat, secara khusus bagi orang yang beriman dijaga oleh malaikat atas perintah Allah. Ini yuraqibuha wa itsbatu imkanil ba'si, dan maqta ini menjelaskan terkait dengan hari kebangkitan nantinya. Jamaah rahimakumullah, maka kita fokus di 1 sampai 10 dan kita akan lihat pembahasannya nantinya. Allah memulai surah At-Tariq dengan sumpahnya, was-samai. Wawunya adalah wawu qasam, wawu qasam, huruf qasam yang berarti adalah sumpah, diartikan dengan demi. Maka yang dipakai oleh sumpah, yang dipakai sumpah oleh Allah dibaca was-samai, bukan was-samau atau was-samaa. Kalau dibaca was-samaa malah bukan demi, bukan sumpah. Atau dibaca was-samau juga bukan sumpah artinya, tapi ada was-samai, demi langit, wat-tariqi, dan yang datang pada malam hari. Tariq, ada namanya Tariq, Pak Tariq. Ada Tariq, ada Tariq. Ada yang po-nya panjang, Tariq.
Ada yang kemudian at-tariq. Kalau misalkan di tanah suci, di haram, kalau waktu megang bopong jenazah, bagaimana suaranya petugas? Torik, 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 torik. Nah, itu yang tarik yang atas ini. Jalan, 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 kasih jalan. Karena dia sedang membawa jenazah yang akan ikut disolatkan nantinya. Nah, kalau nanti kita lihat maknanya nggih. Was-sama'i wat-tariq. Wama adraka. Wama, dan tahukah kamu, wama adraka, ma-tariq. Apakah yang datang pada malam hari itu? Ma pertama ini itu bukan ma yang kedua. Bukan ma yang kedua. Kalau ma yang pertama ini adalah mubtada dan adraka sebagai khobarnya, maka ma yang kedua, ma ini sebagai khobar dan at-tariq ini sebagai mubtadanya. Bolak-balikkan untuk mendapatkan susunan yang kemudian kuat dari ayat tersebut. Dari Al-Qur'anul Karim, sesuatu yang kemudian luar biasa itu Allah ungkapkan dengan wama adraka, dan tahukah kamu. Itu satu sisi menunjukkan kelemahan kita. Kita tuh nggak tahu banyak. Kita itu tidak tahu banyak tentang namanya at-tariq, tentang apa yang datang pada malam hari itu. Maka tariq, at-tariq, mana asalnya adalah sesuatu yang datang di malam hari. Sesuatu yang datang di malam hari, seperti kemudian mengetuk pintu. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, kalau kita lihat sempat tadi membuka ini adalah sesuatu yang datang di malam hari. Maka dari kata al-tariq, pa, ra, qa, itu bisa berarti torkul bab adalah mengetuk pintu. Alat yang dipakai untuk memukul namanya mitraqah, dari ta, ra, dan qaf. Mitraqah, palu namanya, martil. Jadi yang mengetuk pintu kemudian menjadi lebar-lebar. Dari sesuatu yang datang di malam hari, jadi makna yang khusus. Kemudian datang adalah orang yang datang di malam hari yang mengetuk pintu, tuk 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 itu. Kemudian melebar lagi untuk orang yang berjalan di malam hari seolah-olah kakinya itu mengetuk bumi. Kalau kita jalan tuk tuk gitu kan Pak, jalannya itu ya kita nggak dengar. Kita jalan kaki itu kan kayak mengetuk bumi. Kita ketuk bumi dengan telapak kaki kita. Itu kata tariq, dari kata turqun, at-turqu, mengetuk. Tarqul khalayu wala kalailatil mutliji sadikan bil arhulina walam yata'arraji. Nah, dari sini kemudian sesuatu menjadi umum lagi yang datang di malam hari. Maka al-tariq menjadi sesuatu yang datang di malam hari, sebagaimana kalau kita lihat di sini sesuatu yang datang di malam hari, maknanya adalah bintang. Itu datangnya hanya di malam hari. Karena di siang hari tidak kelihatan. Karena ada siang. Jadi kemudian tidak kelihatan, kelihatannya ada di malam hari. Jadi kalau kita punya tamu datangnya di malam hari, torik, datangnya di malam hari, gitu. Datangnya di malam hari. Itulah torik, sesuatu yang datang di malam hari dan kemudian ini kembali pada bintang. Apakah bintang ataukah planet? Nah, itu nanti kemudian kita lihat keluar apa yang terlihat di langit, itulah disebut dengan at-tariq. Jadi kemunculannya itu bukan hanya secara tiba-tiba, sudah by design Allah yang kapan dia muncul, kapan dia tenggelam, kapan dia berada di sisi barat, kapan bergeser, itu sudah diatur oleh Allah. Ya kan, kemudian tidak ada yang mampu menghalang-halangi cahayanya. Dan tentunya benda yang jauh dari kita di bumi itu ternyata cahayanya bisa sampai kepada kita. Kalau ini kekuatan cahaya bintang, Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat kondisi di langit, ya memang kalau kita melihat dengan mata telanjang susah untuk mendapatkan gambar seperti ini, harus menggunakan alat. Ternyata ya warna-warni, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari kejauhan menggunakan alat, jadi indah. Jadi Allah kalau berfirman, jazakallahu khair, bahwa Allah menghiasi langit-langit dengan bintang-bintang, ya ini salah satu buktinya. Itu terlihat indah kalau langit itu dihiasi oleh bintang-bintang yang Allah siapkan, yang Allah ciptakan. Ada namanya Bu Bintang di sini atau Pak Bintang? Nggak ada. Mungkin dia adalah bintang yang jatuh ke bumi. Kayak gini Bapak Ibu. Sangat indah tuh. Indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bintang-bintang. Taib. Jamaah rahimakumullah.
Pada ayat yang kedua, wama adraka, tadi kita sampaikan, di dalam Al-Quran itu banyak yang menggunakan kata wama adraka, dan tahukah kamu. Tadi kita sampaikan, menunjukkan kelemahan kita, kita tidak mengetahui sesuatu yang lebih kecuali dari apa yang Allah sudah sampaikan kepada kita. Ada berapa banyak kata wama adraka kalau kita lihat di dalam Al-Quran? Wama adraka, wama adraka. Kita lihat wama adraka ada 12. Wama adraka mal haqqah, wama adraka ma saqar, wama adraka ma yaumuddin, wama adraka ma sijjin, wama adraka, wama adraka. Yang kita ini wama adraka ma tariq. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut setelah wama adraka ada peristiwa yang luar biasa. Kalau itu satu peristiwa, ada kejadian yang luar biasa. Kalau memang itu menggambarkan satu kejadian, dan termasuk ada kabar yang luar biasa kalau dia mengandung informasi. Sama seperti wama adraka ma tariq. Jadi ini bukan sembarang torik bukan sembarang torik, tapi torik yang kemudian Allah ciptakan dengan segala bentuk, yang kemudian dalam bahasa kita dengan sistem yang saling berhubung satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, jarak bumi dengan bintang tuh berapa ge? Jarak kita dengan bintang berapa? Oh, malah keluar Arab. Berapa jarak bumi dengan bintang terjauh? Kita lihat. Kita coba wifi-nya masjid, seberapa kencangnya? Wah, kencang, Pak. Kita pindah. Nah, 9 miliar tahun cahaya. Ini misalkan kita lihat ya, Ikarus adalah bintang stabil seperti matahari yang bersinar sepanjang waktu. Jadi sampai sejauh ini Ikarus adalah bintang terjauh dari bumi. Jaraknya sekitar 9 miliar tahun cahaya. Bukan 300 triliun, bukan 300 triliun. 9 miliar tahun cahaya. Berarti gini, kecepatan cahaya bagaimana Bapak Ibu? 3 kali 10 pangkat 8, kemudian kali 9 miliar tahun. Itu menunjukkan betapa jauhnya antara bumi dengan bintang ini, tetapi kemudian sinarnya itu bisa sampai pada bumi, tapi perlu waktu sebanyak ini. Ya, jadi memang itulah kemudian kemahakuasaan Allah, dan masih terdetek Bapak Ibu. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dalam salat kita, Allah Maha Besar, kan kemudian ternyata kita itu kecil di bagian bumi ini, kita itu kecil. Kecilnya manusia berada di bumi ini jika dilihat dari atas lebih kecil. Kemudian galaksi kita satu dari sekian miliaran galaksi yang ada di langit, dan ternyata juga masih banyak di sana. Kalau kita lihat galaksi tata surya, di alam semesta, kalau kita lihat bagaimana gambar galaksi, ada berapa banyak miliaran galaksi. Jumlah galaksi di alam semesta diperkirakan 100 hingga 200 miliar. Salah satu galaksinya adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti kemudian ada banyak planet. Salah satu planet adalah BUMI, bumi. Di dalam bumi itu yang kemudian ada BUMM, Badan Usaha Milik Masjid Al-Aman itu. Itu Bapak Ibu, betapa ketak itu kecilnya. Sehingga kalau kita itu tergoda untuk maksiat, ingat kita itu kecil. Dipites itu ya bisa itu, saking kecilnya kita. Maka orang yang sombong kenapa dimarahin oleh Allah habis-habisan? Karena nggak tahu diri dengan statusnya yang di bumi, yang kemudian dia adalah makhluk yang kecil. Jamaah rahimakumullah, wa ma adraka mat tariq. Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? An-najmus tsaqib. An-najmus tsaqib itulah bintang yang bersinar tajam. Kata an-najmus tsaqib ini bukan kalimat Bapak Ibu. Ini merupakan sifat mausuf. Kata sifat dan yang disifati. Yang di depan an-najmu adalah kata yang disifati, ats-tsaqibu adalah kata sifatnya. Dia bukan kalimat, tapi ada kemudian kata yang dihapus di sini sebelum an-najmus tsaqib. Kalau tidak salah sudah disebutkan oleh Imam Alusi, dan di situ ada kata yang dihapus.
Dari mana kita tahu? Maka kalau ada terjemahan itulah dan kemudian dia ditanda kurung, berarti ini adalah menggambarkan bentuk kata yang dihapus. Kalau dimunculkan, ditakdirkannya, maka berbunyi itulah bintang yang bersinar tajam. An-najmu adalah bintang, as-sakib yang bersinar tajam. Dalam memahami sifat mausuf ini Bapak Ibu, ada kaidah 4 dari 10. 4 dari 10 adalah harus serasi. Kata yang belakang as-sakib harus serasi dengan an-najmu dari 4 sisi, yang masing-masing kalau dijumlah ada 10. Pertama adalah dari gendernya. Yang pertama, di dalam bahasa Arab gender itu ada 2. Kalau tidak muzakkar laki-laki, maka muannas perempuan. Jadi memang tidak ada, mohon maaf, tidak ada waria di dalam bahasa Arab, tidak ada waria. Kemudian yang pembagian gender di Thailand ada sampai 18 gender, itu cukup kembali kepada 2. Kalau nggak laki-laki ya perempuan, dah itu saja. Maka kalau wah saya tidak laki-laki tidak perempuan, tidak dapat warisan, karena nggak ada warisan bagi yang demikian itu. Berani akhirnya kalau resikonya tidak dapat warisan, dia mengakui saya sebenarnya laki-laki. Siapa namanya? Baru nyebut namanya. Lah kenapa kayak perempuan gitu? Ya untuk tren dan sebagainya. Maka dari sisi gender harus sama. As-sakibu ini adalah bentuk muzakkar atau laki-laki, an-najmu juga sama, muzakkar atau laki-laki. 1 dapat dari 2. Yang kedua adalah dari sisi bilangannya. Bilangan dalam bahasa Arab ada 1 namanya mufrad. Kalau jumlahnya 1, seorang, sebutir, seikat, sebotol, yang lainnya menunjukkan 1. Ada bilangan jumlahnya adalah 2 orang, 2 buah, 2 botol, 2 ikat, 2 butir. Ada yang kemudian jamak jumlahnya adalah 3 atau lebih. Nah di sini adatnya bilangannya as-sakib itu adalah 1, an-najmu adalah 1. Jadi serasi, sama-sama 1. Gendernya sudah sama yang pertama, yang kedua adalah bilangannya. Yang ketiga adalah dari sisi i'rabnya, harokatnya atau i'rabnya. Kalau kita lihat harokatnya, kata itu isim, kata bedak, kalau tidak diakhiri dengan dhammah, ya fathah, ya kasroh, 3 saja Bapak Ibu. Maka kata yang belakang harus ikut yang di depan. Kalau as-sakibu itu adalah dhammah, artinya adalah rafa, maka dia mengikuti karena an-najmu juga dhammah. Jadi sama-sama dhammahnya. Nah, yang keempat dari sisi ta'yin. Ta'yin itu spesifikasi dan tidaknya, spesifik atau tidaknya. Ciri-cirinya adalah spesifik dan tidaknya adalah kalau ada alif lam as-sakib. Kalau ada alif lam maknanya adalah spesifik itu gitu. Kalau tidak ada alif lam namanya umum. Yang umum itu namanya nakirah, yang spesifik namanya ma'rifat. Di sini ada alif lam karena yang diserasi. Kalau 4 kaidah ini sudah sesuai, maka benarlah kata, kalimat atau ungkapan tersebut. Dan ilmu nahwu itu bersumber dari Al-Quran, sehingga tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menyimpang, menyelisihi ilmu nahwu. Tidak ada, karena dia menjadi referensinya. Kenapa ini kita jelaskan? Untuk memahami tafsirnya seperti itu. Bapak Ibu, kalau dalam surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayatnya nanti ayat yang ke-21 misalkan. Al-Ahzab. Surat pinten Bapak Ibu surah Al-Ahzab? 30. Matur suwun. Kita lihat ayat 21. Nggih. Kita lihat di sini. Inilah uswatun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Kaitannya dengan pembahasan an-najmu as-sakib. Kalau an-najmu as-sakib itu menggunakan alif lam. Di sini tidak menggunakan alif lam. Sungguh benar-benar telah terdapat bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Kenapa tidak dikasih alif lam Bapak Ibu? Kalau kita melihat, jika kata al-uswah kita keluarkan, kita kasih alif lam, al-uswatu al-hasanatu, yang berarti adalah keteladanan yang baik, maka jenis keteladanan itu sudah ditentukan dan jumlahnya hanya 1.
Kalau misalkan di ayat ini dikasih al-uswah al-hasanah, maka yang kita teladani dari Rasul hanya satu keteladanan diteladani. Oleh karena itu Allah tidak ngasih alif lam, tidak kasih alif lam, karena yang diteladani oleh Rasul, yang kita teladani dari Rasul bukan hanya satu jenis ketika Rasul berjalan, bukan hanya satu jenis ketika Rasul berdakwah, tidak. Semua yang datang dari Rasul, baik ucapannya, perilakunya, tindak tanduknya, tidur dan juga terjaganya, itu menjadi teladan. Maka Allah menggunakan uswatun hasanatun bermakna umum dan terbuka. Itu keindahnya di sana. Jamaah rahimakumullah, sedikit sebelum kita lanjut. Dalam surah Al-Alaq, ketika turun wahyu yang pertama, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi, dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi, yang telah khalaqa, menciptakan. Kata qara'a itu artinya adalah membaca. Di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, membaca itu adalah kata yang memerlukan objek. Jadi ada objeknya. Gitu. Kita membaca apa? Ya, Iqra kitabak, bacalah bukumu. Tetapi di dalam Al-Alaq ayat pertama ini Allah tidak menyebutkan objek apa yang harus dibaca. Enggak ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Enggak ada objeknya. Maka Allah tidak membatasi bagi kita untuk membaca satu jenis bacaan saja. Tapi Allah kemudian memerintahkan kepada kita, bacalah semua apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Gejala alam, bacalah dengan kemudian penuh keimanan. Peristiwa yang terjadi di sekitar kita atau yang terjadi pada diri kita, termasuk bacalah apa yang ditulis oleh ulama-ulama sebelum kita. Maka memberi makna luas. Nah, ini sedikit terkait dengan keindahan dari Al-Qur'anul Karim. An-Najmus Tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin, jika setiap jiwa, ya, lamma 'alaiha, atasnya itu, hafizun, ada penjaganya. Jadi kita ini dijaga. Jadi kita itu kemudian dijaga oleh malaikat yang kemudian mengawasi tindak tanduk kita, yang kemudian kita kenal dengan Raqib dan Atid, ya kan? Dulu kita ketika masih kecil, Raqib itu di kanan apa kiri? Kanan, berarti masih kecil-kecil dulu. Kalau Atid adalah di kiri. Anak itu lagi melakukan kesalahan, itu pundak kirinya ditutup. Kenapa? Biar Atid gak melihat kesalahan saya. Ditutupi kayak gini dia. Bukan gitu maknanya. Itu kan memahamkan anak kecil. Ya memang saya juga waktu itu masih SD diajari kayak gitu. Tapi diawasi oleh malaikat atas perintah Allah. Surah Qaf ayat yang ke-18. Ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, raqib atid di sini. Ma yalfizu, tidak ada suatu, min qaulin, dari kata yang terucapkan, illa, kecuali ladaihi, ada di sisi raqibun, malaikat pengawas, mencatat. Raqib dengan atid, mengawasi dan mencatat. Raqibun, mengawasi, atidun itu mencatat. Sehingga tidak ada kemudian amal perbuatan kita yang lengah, tidak tertulis, itu tidak ada. Saat manusia itu bermaksiat, ditulis sebagai kemaksiatan. Saat dia bertobat atas kemaksiatan tadi, maka ditulis sebagai pertaubatan. Dan gitu, ada catatannya. Bukan berarti kemudian kalau sudah ditobati kemudian hilang dari catatan, masih ada, tapi kemudian tidak menjadi tuntutan, tidak menjadi dituntut oleh Allah di hari akhir nantinya. Maka penjaga dari malaikat yang selalu mendampingi setiap saat, memelihara kehidupan sehari-hari. Dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-11, lahu mu'aqqabatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, ada waktunya, dari depan, dari belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu, kenapa malaikat tidak menjaga dari atas, dari depan, atau dari belakang, Pak? Itu dijaga, kita dijaga. Kenapa dia tidak menjaga dari atas? Karena malaikat tidak mau menjadi penghalang antara makhluk dengan sang Khalik.
Dia tidak mau menjadi penghalang di antara keduanya. Nggak berani, tetap tidak berani, dan tetap kemudian menunjukkan ketaatannya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini kemudian yang berkaitan dengan setiap kita akan dijaga. Nanti kalau kita lihat pembahasan per ayatnya, akan menemukan satu hadis di mana seorang mukmin itu dijaga. Kalau sampai sesaat ditinggalkan oleh malaikat, boleh jadi nanti akan diculik sama setan. Diculik sama setan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah punya teman kemudian disembunyikan sama setan, kata? Disembunyikan sama jin? Enggak pernah. Atau pernah disembunyikan sama jin, Bapak Ibu dulu? Dicari-cari nggak ketemu, tahu-tahu ketemu di rumah, padahal di rumah tadi dicari nggak ada. Dicari-cari nggak ketemu, ternyata tahu-tahu di musola. Ketika dilihat jam tangannya, loh, kok jam tangan saya kok terlambat 1 jam? Dia merasa dia itu berada di musola terus menerus, tapi temannya mencari di musola nggak ada. Itulah kisah-kisah yang pernah didengar di sekitar kita. Falyanzuril insanu mimma khuliq, proses penciptaan manusia. Falyanzur, huruf fa di sini memberi makna suratul ijabah, baik segera, lakukan dengan segera. Lamnya adalah lamul amri, memberi makna perintah, hendaklah, itu perintah. Jadi kita manusia itu diperintahkan memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Jadi kemudian kita diajak untuk eleng. Yang kemudian sekarang itu kemudian berani maksiat, ingat dari apa dulu kamu itu diciptakan? Dari ketiadaan menjadi ada, itu manusia. Dari ketiadaan menjadi ada, itulah kemudian kita. Ingat, kita itu tidak datang dengan sendirinya. Kita lahir di bumi ini kemudian tidak datang dengan kehebatan kita. Tidak. Khuliqa mimma ing dafik. Khuliqa, dia diciptakan min, dari ma'in dafikin, air yang memancar. Dan kemudian dari air yang memiliki bau, yang kemudian lengket, itulah kemudian kita itu dari situ. Bagian kecil sedikit dari air yang memancar. Keindahan bahasa di sini, dafik, air itu, Bapak Ibu, aslinya air itu dipancarkan atau memancarkan dengan sendirinya? Dipancarkan apa memancarkan di sini? Dipancarkan, betul. Air ini dipancarkan. Kalau dipancarkan, maka bahasa Arabnya adalah madfukun. Madfukun. Kenapa Al-Quran menggunakan dafikun? Dafikun di sini ma'in dafikin. Berarti salah dengan Al-Quran? Bukan. Ada namanya majas di sana. Jadi yang disebutkan adalah dafik, tapi yang dimaksud adalah madfuk. Yang disebutkan adalah air yang memancarkan dirinya sendiri, tapi yang dimaksud adalah air yang dipancarkan oleh pemiliknya. Itu hijabam mastura, hijab yang tertutupi. Namanya sitar. Satar itu kan kemudian menutupi, bukan ditutupi, dia itu menutupi. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang yakhruju, yang airnya ini ma'in dafik, air yang memancar keluar dari antara tulang sulbi, punggung, dan tulang dada, merupakan perasan. Ada pembahasannya insyaallah di sini. Termasuk juga menurut mufasir juga menjelaskan, jadi kalau ingin punya anak laki-laki seperti ini posisinya, kalau ingin anak perempuan seperti ini posisinya, dalam kacamata orang mufasir. Jadi mufasir juga dianjurkan untuk mengetahui dari sisi medisnya. Jadi ulama-ulama tafsir kita dulu itu juga paham terkait dengan masalah medis. Imam Syafi'i, dalam ulama fikih itu, mohon maaf, ketika membahas dengan darah wanita, disebutkan dengan detail sampai sewarna-warnanya dan perubahannya. Paham betul. Karena tidak hanya sekedar mengatakan darah, tapi kemudian darah warnanya seperti ini, nanti hari berikutnya berwarna seperti ini, umumnya seperti ini, dan seterusnya sampai paham. Maka ada 2 ilmu yang dipelajari oleh ulama kita terdahulu, ilmu fikih atau ilmu syariat. Yang kedua adalah ilmu badan atau ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan itu yang kemudian dipelajari. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, sesungguhnya dialah Allah, ala raj'ihi, mengembalikannya, atas pengembaliannya manusia setelah mati, laqadir, benar-benar berkuasa. Kata benar-benar itu dari kata la. Lainnya adalah maknanya adalah benar-benar.
Allah itu benar dan bisa mengembalikan kita. Manusia yang sudah hancur itu bisa dikembalikan, ya. Termasuk yang kemudian meninggal dalam keadaan tidak utuh, mohon maaf, badannya tidak utuh karena kecelakaan dan sebagainya, itu bisa dibangkitkan lagi oleh Allah. Yauma tublas sarair. Yauma, pada hari itu, tublas sarair, kemudian ditampakkan, diperlihatkanlah semua as-sarair, sir, rahasia, sarair, rahasia yang tersembunyi. Jadi tidak ada rahasia. Orang mengatakan akan saya jaga rahasia ini, nggak ada yang bisa menjaga rahasia. Allah Maha mengetahui, tetap akan ditampakkan oleh Allah. Bahkan mungkin manusia sudah lupa dengan apa yang dirahasiakannya, tapi akan diperlihatkan, nih loh, dulu kamu seperti ini. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka baginya manusia tidak ada lagi kekuatan dan tidak ada penolong. Nah, ayat 1 sampai ayat 10 ini, jamaah rahimakumullah, bagian awal dari surah At-Tariq yang kemudian dipakai oleh Allah dalam bersumpah. Ingat, kita masih ingat, kalau Allah bersumpah qasam, maka ada yang disumpahi. Ada yang disumpahi. Kalau kita lihat di atas, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka ma-tariq an-najmus tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Inilah yang disumpahi oleh Allah. Allah bersumpah bahwa setiap orang pasti ada penjaganya, sehingga tidak ada orang yang kemudian seenaknya dalam berbuat dikira tidak diketahui oleh Allah. Allah mengetahuinya. Di mana keberadaan si fulan, dicari-cari gak ketemu, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu, dicari dan dicari gak ketemu, ternyata Allah Maha tahu. Karena ini adalah surat Makkiyah, sebagaimana karakteristik surat Makkiyah adalah berbicara tentang keimanan, tauhid, akidah, Bapak Ibu, maka di dalamnya surat At-Tariq juga berbicara terkait dengan akidah juga, termasuk beriman terhadap hari kebangkitan, dibangkitkan, dikumpulkan, dihisab dan diberi balasan. Nah, kita lihat Makkiyah berbicara tentang keimanan, beriman terhadap al-ba'tsi, bil ba'tsi, kebangkitan, wal ma'adi, bagaimana kemudian akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab, diberi balasan. Bahkan di sini menjelaskan wa itsbatuhu bi khalqil insani minal adam. Surah At-Tariq itu menjelaskan kepada kita, dulu manusia, wahai manusia, kamu itu tidak ada dan kemudian menjadi ada. Yang mengadakan adalah Allah, bukan ada dengan sendirinya. Karena Allah itu mampu mengadakan yang tidak ada, maka Allah juga mampu membangkitkan setelah kematian. Yang tidak ada saja bisa diwujudkan oleh Allah, apalagi yang mati itu mudah. Wa kana dzalika 'alallahi yasir, mudah bagi Allah. Inilah kemudian Bapak Ibu, kalau kita dikit-dikit mengingat kepada Allah, kembali kepada Allah, itu menjadikan kita kemudian terus mikir, terus ngapain kita maksiat? Kita itu kemudian manusia yang lemah, Allah memberikan kita kekuatan, masa digunakan untuk maksiat? Entah menipu orang lain, entah kemudian menggagahi kekayaan orang lain, entah kemudian dengan kekuasaan menunjukkan kewibawaannya di hadapan orang lain, mengintimidasi orang lain, berbuat semena-mena terhadap harta orang lain. Itu yang kemudian menjadi parah kalau orang itu sudah tidak ingat kepada Allah SWT. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika Allah kemudian bersumpah dengan langit pada ayat 1 sampai ayat 4, maka yang disumpahi adalah ala anna kulla insanin mahfudun bil malaikatil abrari. Kita ini dijaga oleh malaikat, Bapak Ibu. Jadi berhati-hati dalam berperilaku, termasuk di kendaraan, di jalan. Yang berangkat bawa bungkusan sampah kemudian kemudian dilempar kemana, masih subuh-subuh, masih gelap-gelap, dilempar lagi, nanti lempar lagi, dikira orang tidak tahu. Iya, mungkin orang tidak tahu, tapi ada malaikat yang mengawasi itu. Atau kemudian ada barang orang lain yang sengaja terambil oleh kita, misalkan, ya harus dikembalikan. Ini mengingatkan bahwa hati-hati loh, kita itu ada malaikat, nggak ada satupun perilaku yang luput dari pengawasan malaikat. Termasuk juga bumi akan menjadi saksi kapan, di mana kaki kita menginjakkan bumi dan apa yang dilakukan di atas bumi.
Kemudian nanti ayat ke-5 sampai ayat ke-8 itu menjelaskan bahwa Allah itu akan ala imkanil ba'si wa qudratihi alaihi ba'dal mauti wal fana'i bi khalqi insan awwal marrah min turabin tsumma min nutfah. Jadi Allah akan membangkitkan manusia yang sudah mati. Baik yang kemudian, jadi manusia ini adalah mereka yang lahir ke bumi dan sempat menarik nafas di bumi. Entah sekali tarikan, 2 kali tarikan kemudian qadarullah wafat, atau yang kemudian dia belum balik, itulah kemudian akan dibangkitkan. Adapun yang kemudian belum balik, ada tempat khusus bagi mereka menjadi al-lu'lu', menjadi kemudian kayak permata yang akan melayani di surga bagi orang tuanya. Nah, bagi al-insan, manusia yang sudah dewasa, maka falyanzuril insanu mimma khuliq. Diperintahkan pada insan manusia. Memang alif lam di sini al-insan ada al-jinis jenis manusia. Tetapi maknanya lebih spesifik adalah mereka yang sudah balik. Sudah melewati masa-masa balik, Bapak Ibu. Yang sudah balik. Karena kalau sudah balik itu adalah masa-masa mukallaf alaihi, sudah terbebani dengan kewajiban dan juga dengan larangan. Kalau belum balik belum termasuk di sini. Dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, innal insana sesungguhnya manusia itu, yang dimaksud dengan manusia adalah mereka yang sudah balik. Jadi kita yang sudah balik, apa yang kita lakukan sejak kita masih muda sampai sekarang ini, itu harus kita ingat-ingat, Bapak Ibu. Ingat-ingat bagaimana? Ingat-ingat, siapa tahu dalam perjalanan hidup kita ada orang yang merasa tercederai oleh ucapan kita dan kita ingat, alhamdulillah saya ingat. Jadi alhamdulillah ingat, kemudian mencari tahu orangnya dan meminta maaf. Minta maaf, dulu saya pernah membentak jenengan, saya bentak-bentak dengan bahasa asing. Oh, itu yang kamu ngomong pakai bahasa mana itu ya? Iya, itu intinya adalah bentak-bentak. Oh, tak kira kamu itu mendoakan saya gitu. Ternyata isinya adalah bentak-bentak, cuma menggunakan bahasa asing. Bapak Ibu, ada yang bisa ngomong Jepang di sini? Saya bisa. Jepang, nah, kan cuma ngomong Jepang saja. Jadi kalau orang kemudian membentak orang lain dengan bahasa yang tidak dipahami, itu termasuk bentaan, Bapak Ibu. Sekalipun yang diomongin itu tidak paham. Maka kita mereview. Ya Ustaz, kalau kita mereview lagi masa lalu, nanti kalau pas jatuh pada masa-masa sulit menyedihkan gimana? Ya kemudian kita berserah diri kepada Allah. Dan kemudian orang yang lupa, itu bagian daripada nikmat, Bapak Ibu. Kalau kita lupa dengan peristiwa zaman dulu, itu termasuk nikmat. Allah melupakan peristiwa itu supaya kita itu tidak menjadi sedih, tidak menjadi sakit hati lagi. Jadi Allah kemudian lupakan. Termasuk juga kalau kita memiliki daya ingat juga demikian. Yaitu semuanya adalah kenikmatan Allah berikan pada kita. Lupa itu nikmat, ingat itu nikmat. Bapak Ibu minta lupa atau ingat? Ayo, lupa itu nikmat. Menjadi orang yang ingat itu juga nikmat. Milih ingat atau lupa, atau tergantung situasi kondisi. Monggo. Kalau di bulan Ramadan maunya saya sih lupa-lupa aja Ustaz, biar bisa makan, bisa minum gitu. Justru kalau minta di bulan Ramadan, minta kita itu lupa biar bisa makan minum, malah kita tidak lupa-lupa, Bapak. Ingat aja, ingat ya Allah, ya Allah, saya mohon dilupakan ya Allah. 5 menit saja nggak apa-apa ya Allah, biar saya bisa makan, minum, lupa kalau saya itu puasa gitu. Malah nggak lupa-lupa kayak gitu. Tapi kalau misalkan natural saja, Allah kasih bisa makan, minum, kemudian selesai baru ingat, ya Allah saya puasa, ya Allah alhamdulillah, dilanjutkan saja puasanya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu nanti di ayat yang ke-5 sampai 8. Oleh karena itulah kemudian di 9-10 kita akan melihat tidak ada rahasia yang tersimpan dan tersembunyi dari seorang manusia. Jadi Bapak Ibu nggak ada. Kemudian kita dalam pendidikan keluarga, sebaiknya suami itu ya terus terang kepada istrinya, istri terus terang kepada suaminya, biar nanti kalau itu yang menjaga 2 orang, biar dia tidak sendiri jaganya. Ingat, ya tentunya yang baik-baik yang bisa menguatkan hubungan keluarga, bukan yang menjadi sebab cerai berainya keluarga. Nah kemudian juga akhir daripada ayat ini, karena jumlahnya ada 17 ayat, adalah Allah bersumpah mengakhiri dengan sumpah bisamai wal ardi ala sidqil Quran wa annahu qaulul al-muhakkam al-faslu bainal haq wal batil. Kemudian di bagian akhir nanti Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Di bagian akhir Allah kemudian bersumpah juga, was-sama'i dzatir raj', demi langit yang mengandung hujan. Itu diakhiri, wal ardi dzatis sad', dan demi bumi yang memiliki rekahan, tempat tumbuhnya pepohonan. Innahu laqaulun fasl. Ini Allah bersumpah, yang kemudian sumpahnya itu ditujukan kepada Al-Qur'an. Yang akan kita pelajari. Akan bersumpah terhadap Al-Qur'an, karena Al-Qur'an menjadi pembeda antara hak dan batil. Wa ala tahdidil kuffaril mukadzibina bihi wa wa'idhim. Dan Al-Qur'an itu mengancam kepada orang-orang kafir yang mendustakan Al-Qur'an dan memberi ancaman. Memang diancam. Orang kafir itu diancam dengan Al-Qur'an. Kadang kemudian mereka kalau ada kajian Al-Qur'an menutup telinganya, biar tidak melihat ancamannya seperti apa. Sebagaimana orang-orang munafik ketika menghadiri majlis Rasul SAW itu mereka menutup telinganya, biar tidak dengar ancaman apa yang diberikan kepada orang-orang seperti mereka. Itu tidak ada ancamannya. Dan keutamaan dari surah At-Tariq ini, jamaah rahimakumullah, banyak hadis yang berkaitan dengan ini. Antara lain adalah akhraj an-Nasa'i an Jabir bin Abdullah qala salat Mu'ad al-Maghrib. Suatu saat Mu'ad bin Jabal itu salat maghrib, Bapak Ibu. Berapa rakaat salat maghrib? Pinten Pak? 3 rakaat. Berapa kali sujud? Sujudnya pinten Pak? 6. Tahiyat akhirnya berapa kali tahiyat akhirnya? Pinten Pak? 3 kali, ya Allah. 3 kali tahiyat akhir. Sekali. Tahiyat awalnya juga sekali, ya kan? Ini salat maghrib. Maghrib itu kan waktunya pendek ya, dari maghrib ke isya itu kan pendek, tidak selama isya kepada subuh. Faqara al-Baqarah wan an-Nisa. Mu'ad ini salat maghrib itu yang dibaca adalah surah Al-Baqarah, Bapak Ibu. Luar biasa tuh. Yang dibaca itu surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Monggo dihitung dari Al-Baqarah sampai An-Nisa berapa juz? 3,5, 4, 4,5. Karena lebih 45 juz. Itu dibaca dalam 3 rakaat, Bapak Ibu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afattanu anta ya Mu'ad?" Mu'ad, apakah kamu ingin membuat fitnah bagi orang-orang yang salat di belakangmu? Maka yakfika an taqra'u bi was-sama'i wat-tariq. Kenapa kamu tidak mencukupkan dengan membaca as-sama'i wat-tariq? Kita dengar azan. Di dalam.
Taib. Jamaah rahimakumullah, dari hadis ini kemudian Rasul menjelaskan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal terkait dengan bacaannya Al-Baqarah dan An-Nisa untuk sholat 3 rakaat, sholat maghrib saja, Al-Baqarah dan juga An-Nisa. Tetapi kan semua bacanya tidak cepat, tidak kemudian terus dicepetin, tidak, standar dengan tartil. Maknanya adalah orang akan berdiri selama itu. Yang kedua adalah waktunya kan tidak panjang. Maka Rasul mengusulkan makana yakfika an taqra'a bi was-sama'i wat-tariq. Wahai Mu'adz, kalau kamu membaca surah was-sama'i wat-tariq di salat maghribmu tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang, sedang-sedang saja. Dan juga membaca wasyamsi wadduhaha, atau kemudian selain dari 2 surah ini yang kemudian tidak panjang, tidak pendek. Atau baca kulhu, kulhu waile kesuwen gitu, itu bisa. Oleh karena itulah kemudian kita diajari oleh imam kita sebelum memulai dari salat jamaah, imam kemudian melihat kepada jamaahnya. Itu hanya bukan sekedar formalitas Bapak itu, untuk ngecek siapa sih yang menjadi makmum dari salat saya ini, sepuh-sepuhkah, kuat-kuatkah, atau campuran, sehingga nanti disesuaikan. Jangan kemudian kita mengajak orang sholat malah menimbulkan fitnah, sholatnya sampai lama gitu, ya sudahlah. Akhirnya kemudian tidak balik lagi. Misalkan kalau imam mau membaca dengan qiraah yang tidak biasa dibaca, selain Warash misalkan, qiraah yang lainnya yang dari qiraah sab'ah, maka sampaikan dulu kepada jamaah, wadduha, subhanallah, wadduha gitu. Bukan memang sengaja dia membaca, imamnya menjawab wadduha, dan memang seperti itu qiraah, maka disampaikan supaya makmumnya itu kemudian tidak kaget. Termasuk ketika imam mau membaca, jamaah rahimakumullah, nanti saya akan membaca ayat di dalamnya ada sujud sajadah, nanti kita akan sujud ya, itu disampaikan juga biar tidak kaget kemudian yang ini sujud apa, subhanallah kok malah sujud, subhanallah, yang subhanallah, yang makmumnya bilang subhanallah, kemudian imamnya berdiri, iki sujud jauh tak kandani nak mau orang ngerti, bubar kabeh. Nah inilah kearifan dalam sholat berjamaah perlu dijaga. Tidak hanya sekedar kemudian mengedepankan apa yang diinginkan oleh imam, tapi juga keperluan jamaah juga diperhatikan, kecuali sholat sendiri. Nah itu beda, kalau sholat sendiri mau panjang silahkan, itu sholat sendiri. Kalau ini dengan jamaah, termasuk juga kalau sholat jamaah ada suara bayi yang nangis, itu juga kemudian untuk dipercepat, tapi tanpa mengurangi nilai-nilai tumakninah dalam sholat. Bayi kecepet, bacaan dipanjang-panjangin, bajinya tambah, itu kasihan juga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bawa bayi perlu didampingi. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk di bagian awal ini, kita lihat ke sisi tafsirnya insyaallah. Makaten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.